Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dira Fistika. Di sini saya akan mewawancarai teman saya yang bernama Muhammad Kukuhayu Saputra dari jurusan Administrasi Publik semester 3. Baik, kita mulai saja langsung pertanyaannya. Yang pertama, biasanya apa sih yang muncul di pikiran Anda ketika Anda hendak mengerjakan sebuah tugas? Ketika saya ingin memulai tugas, biasanya muncul di pikiran saya itu rasa bingung harus mulai dari mana. Tugas terlihat banyak, jadi saya merasa terbebani duluan. Kadang saya juga mikir kalau tugasnya bakal susah dan memakan waktu yang lama, sehingga saya jadi ragu untuk langsung memulainya. Bisakah Anda ceritakan momen-momen ketika Anda terus menunda untuk memulai tugas penting? Pernah waktu ada tugas makalah besar kan, saya sudah tahu harus memulai lebih awal. Tapi setiap saya mau memulai, saya bilang ke diri sendiri, sebentar lagi gitu. Akhirnya saya malah buka HP, nonton sebentar, atau main game, atau mengerjakan yang lain. Begitu sadar, waktu sudah tinggal sedikit, ya udah, kayak mana lagi. Kemudian hal apa sih yang membuat Anda sulit untuk langsung memulai tugas ketika tugas diberikan? Saya kesulitan mulai karena saya merasa perlu kondisi yang pas. Misalnya harus benar-benar tenang atau moodnya harus bagus. Selain itu saya juga harus sering merasa takut kalau hasilnya tidak bagus. Jadi saya menunda supaya tidak langsung berhadapan dengan rasa itu. Kemudian hal-hal apa yang biasanya mengganggu fokus Anda ketika sedang mengerjakan tugas? Biasanya fokus saya paling sering terganggu karena HP. Notifikasi sedikit saja sudah membuat saya berhenti. Selain itu rasa bosan atau pikiran yang lain yang tiba-tiba muncul juga yang buat saya tuh sulit fokus yang lama gitu. Kemudian seberapa sering Anda berhenti bekerja atau mengerjakan tugas karena HP atau media sosial? Cukup sering sih. Terkadang sedang mengetik kan, tiba-tiba saya refleks buka HP tanpa sadar. Awalnya cuma mau lihat sebentar aja, tapi akhirnya kebablasan. Kemudian bisakah Anda ceritakan pengalaman ketika Anda terdistraksi membuat tugas Anda? Kan membuat tugas Anda tuh selesai lebih lama kan? Nah, itu bisakah Anda ceritakan pengalaman Anda? Jadi gini, saya pernah mengerjakan tugas yang sebenarnya bisa kok selesai dalam 2 jam. Tapi ya karena saya terus-terus cek HP, buka TikTok, buka WA, balas pesan. Akhirnya tugas itu selesainya hampir 5 jam juga. Waktu terasa habis tanpa saya sadari. Bagaimana Anda biasanya merencanakan waktu belajar atau pengerjaan tugas? Biasanya saya membuat rencana sederhana, seperti membagi waktu dari tertentu. Tapi rencana itu sering hanya jadi catatan saja, tidak benar-benar saya ikuti. Kemudian dalam situasi seperti apa Anda merasa waktu Anda tidak terpakai dengan efektif untuk mengerjakan tugas tersebut? Ya itu biasanya terjadi ketika saya sudah duduk nih di depan laptop, tapi nggak langsung ngerjakan tugasnya. Waktu habis untuk hal-hal yang kecil seperti buka medsos atau mikirin yang lain-lain lah. Kemudian bisakah Anda jelaskan seberapa sering rencana waktu Anda tidak berjalan sesuai rencana Anda? Sejujurnya nih ya, cukup sering juga. Saya sudah nulis rencana nih, tapi banyak gangguan yang buat saya rencana itu tidak saya jalankan. Kemudian apakah Anda pernah menunda tugas karena takut hasilnya tidak baik? Sering, sangat sering sih. Kadang saya takut kalau saya kerjakan sekarang hasilnya tidak memuaskan. Jadi saya milih nunda seolah-olah belum memulai itu, membuat saya jadi tidak perlu menghadapi hasil akhirnya. Apakah bagaimana rasa takut Anda atau khawatir memengaruhi keinginan Anda untuk mulai bekerja atau mengerjakan tugas? Rasa takut membuat saya kehilangan motivasi. Saya jadi ngerasa lebih ragu dan malah mencari aktivitas yang lain supaya nggak langsung berhadapan dengan tugas itu. Kemudian bisakah Anda ceritakan momen-momen ketika Anda merasa takut atau hal-hal yang membuat Anda takut untuk menunda tugas penting itu? Pernah saat harus presentasi, saya merasa materi saya kurang bagus. Karena takut salah, jadinya saya
malah memilih untuk menunda latihan. Padahal justru karena menunda saya jadi makin tidak siap. Kemudian apa yang biasanya Anda lakukan ketika sebuah tugas terasa terlalu sulit dibandingkan tugas yang biasanya? Kalau tugasnya terasa lebih sulit, saya biasanya mencoba mengalihkan perhatian, misalnya dengan membuka HP atau makan dulu atau ngerjakan yang lain. Saya juga jarang langsung menghadapi tugas itu. Kemudian pernahkah Anda menunda sesuatu hanya karena tugas itu terlihat membingungkan atau menurut Anda mungkin terlalu sulit? Ya, sangat sering. Kalau saya baca instruksi tugas tapi tidak langsung paham, biasanya saya lebih memilih untuk menundanya dan berpikir nanti sajalah kalau udah ngerti gitu. Kemudian bagaimana reaksi Anda ketika menghadapi tugas yang tidak Anda pahami sepenuhnya dari penjelasan dosen? Biasanya saya merasa cemas dan takut salah, yaitu membuat saya ingin berhenti dulu dan mencari aktivitas yang lain supaya nggak merasa tertekan. Kemudian apakah Anda menunda tugas untuk mengurangi rasa stres atau mengurangi tekanan? Ya, benar. Kadang ketika tugas terasa menekan, saya menunda supaya merasa lebih ringan dulu. Walaupun saya tahu itu hanya mengalihkan sementara aja. Bagaimana menunda tugas membantu Anda merasa lebih tenang pada saat itu? Dengan menunda tugas, saya merasa seperti mendapat ruang untuk bernapas. Rasanya lebih tenang karena nggak langsung berhadapan dengan tugas yang membuat stres. Kemudian, bisakah Anda ceritakan momen-momen ketika menunda membuat tugas yang merasa terlalu tertekan? Misalnya, saat tugas besar menumpuk, saya lebih memilih untuk tidur sebentar atau menonton video dulu. Setelah itu saya merasa lebih rileks, walaupun ya sebenarnya tugas tetap mengganggu. Tetap menunggu. Kemudian ketika Anda mempunyai tugas yang penting, aktivitas lain apa yang biasanya Anda pilih daripada mengerjakan tugas penting itu? Saya biasanya memilih hal yang menurut saya lebih ringan sih, seperti menonton, beres-beres kamar, atau sekedar scroll TikTok di HP. Momen apa yang bisa Anda ceritakan ketika Anda sengaja menghindari tugas tersebut? Pernah saya sengaja keluar nih dari rumah untuk mendinginkan kepala. Padahal ya sebenarnya saya menghindari tugas yang tidak ingin saya kerjakan saat itu. Mengapa Anda terkadang memilih aktivitas menyenangkan atau aktivitas yang membuat Anda merasa senang sebentar walaupun deadline tugas sudah dekat? Ya karena aktivitas itu menyenangkan, memberi rasa nyaman dan cepat. Rasanya lebih enak dilakukan dibanding menghadapi tugas yang berat. Kemudian, pernahkah Anda menunda pekerjaan atau tugas meski Anda punya banyak waktu untuk mengerjakannya, atau seperti deadline-nya itu masih panjang tapi Anda tunda-tunda? Ya, bahkan sering ketika waktu masih panjang kan, saya merasa nggak perlu berburu-buru, jadi saya menunda-nunda terus kayak gitu. Kemudian apa yang biasanya membuat Anda berpikir, kan waktu masih lama, bisa nanti saja? Mungkin ya karena saya terlalu percaya diri ya bahwa saya bisa menyelesaikan tugas itu dalam waktu singkat, padahal tidak selalu begitu. Ceritakan situasi seperti apa ketika Anda yang mempunyai waktu longgar, justru Anda lebih memilih untuk menunda tugas, lebih memilih untuk scroll HP. Mengapa? Ya ketika tugas diberi waktu dalam seminggu kan, saya merasa santai. Justru kan waktunya panjang, saya lebih memilih menunda sampai akhirnya tinggal beberapa hari. Alasan-alasan apa saja yang sering Anda gunakan untuk menunda tugas-tugas Anda? Alasan yang paling sering saya pakai yaitu kayak lagi nggak mood, lagi capek, atau nanti malam aja lah, gitu. Bagaimana suasana hati Anda memengaruhi alasan yang Anda buat? Misal nih, kalau mood saya lagi jelek kan,
Saya otomatis mencari pembenaran untuk menunda. Saya merasa lebih mudah membuat alasan saat sedang tidak bersemangat. Bisakah Anda menggambarkan bagaimana Anda membenarkan diri sendiri ketika menunda tugas? Biasanya saya bilang ke diri saya sendiri kan, kalau saya tuh butuh waktu istirahat dulu, atau butuh suasana yang lebih nyaman. Padahal itu hanya cara untuk menghindari tugas itu aja. Kemudian hiburan apa yang biasanya Anda pilih dibanding mengerjakan tugas-tugas Anda itu? Biasanya saya hanya main HP sih, lihat TikTok, Instagram, atau scroll-scroll sosmed yang lainnya. Hiburan itu terasa lebih cepat membuat saya senang. Kemudian mengapa menurut Anda kegiatan menyenangkan terasa lebih menarik daripada tugas? Karena ya hiburan tuh memberikan kepuasan langsung tanpa harus berpikir keras. Sedangkan tugas butuh fokus, butuh energi juga kan. Kemudian bisakah Anda ceritakan momen ketika hiburan benar-benar menggantikan waktu belajar atau menggantikan waktu Anda untuk mengerjakan tugas? Pernah nih, saya kan mau belajar untuk ujian nih kan. Tapi setelah saya buka TikTok sebentar kan, saya malah terus menonton sampai 2 jam lebih tanpa sadar. Seberapa sering Anda menunggu mood yang tepat sebelum mulai mengerjakan tugas? Sering sekali, sering. Saya merasa harus mood dulu nih kalau mau mengerjakan tugas. Padahal mood itu tidak selalu datang. Kemudian bisakah Anda ceritakan momen-momen Anda ketika suasana hati sepenuhnya menentukan jadwal Anda dalam mengerjakan tugas? Kalau saya lagi bad mood nih, saya langsung menunda semua pekerjaan saya. Saya nunggu sampai merasa lebih baik dulu baru saya mengerjakan tugas itu. Kemudian bagaimana keadaan emosional Anda memengaruhi kemauan Anda untuk mengerjakan tugas tersebut? Ketika saya sedang senang atau tenang nih kan, saya lebih memilih mudah untuk memulai. Tapi saat sedang sedih, stres atau capek, saya sulit dan fokus. Dan akhirnya saya tidak mengerjakan tugas itu. Kemudian apakah Anda pernah merasa kenyamanan sesaat atau kesenangan sesaat lebih penting daripada tujuan Anda? Ya, kadang saya juga memilih kenyamanan seperti tidur atau main HP, walaupun saya tahu itu membuat tujuan jangka panjang saya terhambat. Momen-momen apa yang bisa Anda ceritakan ketika Anda mengabaikan tanggung jawab demi aktivitas yang lebih mudah atau aktivitas yang membuat kesenangan jangka pendek? Pernah saya sengaja nih main game kan, padahal harus mengerjakan tugas yang penting. Tapi saya merasa game itu jauh lebih menyenangkan daripada memulai tugas yang berat. Bagaimana sih perasaan Anda setelah pilihan jangka pendek atau hiburan instan itu membuat tujuan Anda menjadi terhambat? Biasanya saya menyesal, tapi penyesalan itu datang setelah semuanya selesai, bukan saat saya menundanya. Kemudian apa sih yang membuat Anda kebiasaan menunda-nunda tugas? Seharusnya kan itu sudah menjadi bagian dari rutinitas sehari-hari Anda kan? Ya, saya merasa menunda sudah jadi pola yang sulit dihilangkan di diri saya. Kemudian seberapa sering sih Anda mengulang pola perilaku menunda-nunda tugas yang sama tersebut? Sangat sering, hampir setiap ada tugas baru nih kan, saya mengulang pola yang sama. Saya tahu salah, tapi sulit untuk menghentikannya. Menurut Anda, apa sih yang membuat kebiasaan ini atau pola perilaku ini sulit dihentikan? Ya mungkin karena udah jadi kebiasaan saya ya, saya merasa lebih nyaman dengan menunda. Jadi pola itu terasa otomatis saja di diri saya. Kemudian, seberapa sering Anda menyelesaikan tugas tepat sebelum batas waktu yang ditentukan atau deadline-nya? Sering kali, sangat sering kali. Bahkan saya juga merasa lebih fokus ketika sudah mepet deadline. Kemudian pengalaman Anda, pengalaman apa yang bisa Anda ceritakan
Ketika mengerjakan tugas mepet deadline, apakah tidak membuat Anda stres? Pernah waktu itu saya harus begadang karena baru mulai mengerjakan malam sebelum pengumpulan. Waktu itu saya sangat stres dan takut kalau tugas itu tidak selesai. Mengapa menurut Anda deadline membuat Anda baru bekerja di akhir pengumpulan? Karena deadline memberi tekanan yang memaksa saya untuk bergerak. Tanpa tekanan itu saya juga sering menunda. Kemudian apakah Anda pernah menunda tugas tanpa alasan yang jelas? Ya, kadang saya juga menunda hanya karena tidak ingin mulai tanpa tahu alasan pastinya. Kemudian ceritakan bagaimana rasanya ketika Anda menunda tugas tanpa tahu penyebabnya. Rasanya seperti kosong, tapi ya tetap menunda. Saya terus mulai, tapi tubuh saya tuh tidak ingin untuk bergerak mengerjakan tugas itu. Kemudian apa sih yang biasanya terjadi dalam diri Anda ketika Anda menunda tugas tanpa alasan? Saya merasa seperti tidak punya energi, pikiran saya juga penuh, tapi saya tidak tahu untuk mau melakukan apa. Kemudian mengapa menurut Anda beberapa tugas terasa tidak menarik untuk Anda kerjakan atau untuk Anda mulai? Ya mungkin karena materinya juga nggak sesuai sama minat saya, jadi saya merasa membosankan aja. Kemudian bagaimana sih rasa bosan itu memengaruhi keputusan Anda untuk menunda? Rasa bosan membuat saya tuh nggak punya dorongan untuk mulai, jadi menunda tuh terasa lebih mudah daripada mengerjakan. Kemudian bisa ceritakan tidak tugas yang Anda tunda karena terasa tidak bermakna atau tidak penting menurut Anda, seperti ringkasan dan lain-lain, padahal sudah ada bukunya. Tugas refleksi yang tidak ada penjelasan juga biasanya saya juga tunda karena rasanya tidak penting. Kemudian pernah nggak sih Anda menunda tugas karena merasa tidak mampu menyelesaikan tugas tertentu, entah itu karena sulit atau karena harus mengatur mood atau karena malas? Sering. Kalau saya juga merasa tugas itu terlalu sulit, saya lebih memilih menunda karena takut hasilnya jelek. Kemudian bagaimana rasa kurang percaya diri memengaruhi keinginan Anda untuk mulai mengerjakan tugas tersebut? Kurang percaya diri itu dapat membuat saya tuh jadi ragu untuk memulai. Jadi saya takut untuk mencoba kan. Takut salah juga. Jadi saya lebih memilih untuk menunda dulu. Ceritakan momen ketika keraguan di diri Anda membuat Anda menunda tugas yang menumpuk. Pernah waktu itu kan saya harus membuat analisis jurnal kan. Tapi ya karena saya ragu apakah saya bisa, saya tundalah sampai malam terakhir. Seberapa sering sih Anda merasa tidak bersemangat untuk mulai mengerjakan tugas? Cukup sering. Terutama juga ketika saya sedang banyak tekanan atau materi yang tidak saya sukai kan. Kemudian hal apa yang paling membuat motivasi Anda menurun saat ingin memulai mengerjakan tugas? Biasanya ya kalau saya lagi lelah atau ketika tugas tuh terasa sangat panjang dan kompleks, itu membuat motivasi saya tuh jadi turun untuk mengerjakan tugas. Kemudian bisa nggak Anda ceritakan situasi ketika Anda benar-benar tidak punya dorongan untuk mulai mengerjakan tugas atau menyelesaikan tugas? Kadang ya setelah pulang kuliah atau sudah banyak kegiatan kan,
Saya merasa benar-benar tidak punya energi. Mau memulai pun rasanya juga berat sekali kan. Ya gitulah. Kemudian, bagaimana Anda menilai kemampuan Anda dalam menyelesaikan tugas kuliah yang diberikan oleh dosen? Saya menilai kemampuan saya sebenarnya cukup baik. Karena ketika saya benar-benar fokus, saya bisa memahami inti tugas dan menyelesaikannya dengan baik. Saya merasa bisa mengikuti arahan dari dosen dan membaca materi dengan cukup cepat. Ya hanya saja seringkali kemampuan saya itu tidak terlihat maksimal karena saya juga suka menunda dan menunggu momen terakhir. Jadi kualitas tugas saya tuh kadang terlihat tidak stabil, kadang bagus, kadang biasa aja. Bukan karena nggak mampu, tapi lebih karena masalah waktu pengerjaan dan kurangnya manajemen diri. Kemudian, apa yang biasanya membuat Anda yakin bahwa Anda tuh dapat menyelesaikan tugas yang diberikan oleh dosen dengan baik? Saya yakin karena setiap kali saya memulai sesuatu dengan serius, saya hampir selalu bisa untuk menyelesaikannya. Dan saya punya pengalaman yang cukup baik dan dalam mencari referensi, menyusun kalimat, dan memahami teori. Dan saya tahu bahwa jika saya sudah berada dalam kondisi fokus, saya dapat menyelesaikan tugas akademik itu dengan standar yang baik. Selain itu juga, teman-teman juga sering bertanya pada saya tentang materi. Dan itu membuat saya merasa bahwa pengetahuan saya itu cukup kuat. Dan saya yakin untuk menyelesaikan tugas dengan benar. Kemudian, bisakah Anda ceritakan pengalaman atau momen ketika Anda merasa sangat mampu dalam menyelesaikan tugas-tugas tertentu? Saya pernah nih mendapat tugas membuat makalah tentang perilaku sosial dalam kelompok. Karena saya sangat tertarik kan dengan topik itu, jadi saya melakukan riset tambahan dengan menonton video edukasi dan membaca artikel ilmiah. Saya merasa sangat mampu waktu itu kan, karena ide-ide saya tuh mengalir dengan lancar. Saat presentasi, saya bisa menjawab pertanyaan dosen dan juga teman-teman dengan percaya diri kan. Dan teman-teman memuji pemahaman saya. Itu juga jadi salah satu momen di mana saya merasa potensi saya itu sebenarnya cukup besar ketika saya tuh benar-benar mau fokus. Kemudian, bagaimana reaksi Anda ketika Anda mendapatkan tugas yang menurut Anda itu sulit? Saat saya mendapatkan tugas sulit, reaksi pertama saya biasanya muncul kecemasan atau rasa takut untuk tidak mengerti. Rasanya seperti, aduh mulai dari mana ya, ini kayak gimana ya, kayak gimana ngerjainnya ya gitu kan. Jadi saya sering langsung menunda karena merasa butuh waktu untuk memahami dulu. Namun setelah beberapa saat kan, saya mulai mencoba lagi dengan membacanya perlahan-lahan, mencari contoh-contohnya, atau bertanya pada teman kan. Walaupun awalnya panik, saya biasanya bisa menemukan cara untuk memulai. Reaksi saya juga jadi campuran antara cemas dan memaksa diri untuk lebih fokus. Kemudian, ketika tugas banyak, bagaimana Anda memastikan untuk tetap mampu menyelesaikannya satu persatu? Kalau tugasnya banyak nih, biasanya saya membuat daftar prioritas berdasarkan deadline-nya. Saya mencoba memecah tugas besar menjadi bagian-bagian kecil, ya agar tidak terasa berat. Namun saya akui nih, saya sering kalah dengan distraksi dari HP. Meski begitu, ketika sudah benar-benar terdesak nih kan, saya mampu bekerja cepat dan fokus sehingga tetap bisa menyelesaikan semuanya meskipun ya waktunya mepet. Kemudian, hambatan apa sih yang paling sering Anda temui saat sedang mengerjakan tugas atau mau memulai mengerjakan tugas? Hambatan terbesar saya adalah distraksi dari media sosial. Notifikasi kecil sudah bisa membuat saya tuh berhenti untuk ngerjain tugas. Selain itu, mood saya juga sangat berpengaruh. Kalau lagi capek atau bosan, saya sulit sekali untuk memulai. Hambatan lain adalah rasa ingin membuat tugas sempurna, tapi karena terlalu memikirkan itu, jadi saya malah tidak mau untuk memulai. Kemudian, apa yang Anda lakukan ketika muncul distraksi saat mengerjakan tugas? Kalau distraksi muncul nih, saya biasanya menonaktifkan notifikasi atau mindahin HP.
Kalau saya benar-benar ingin fokus nih kan, saya keluar dari kamar tuh dan mengerjakan tugas di tempat lain. Kadang saya mendengarkan musik instrumental kan, agar pikiran saya tuh nggak kemana-mana. Kemudian bagaimana sih Anda mengatur waktu ketika tugas Anda menumpuk? Saya mencoba untuk membuat jadwal kecil atau to-do list. Contohnya, saya menargetkan minimal menyelesaikan satu bagian dalam satu sesi belajar. Walau ya nggak selalu berhasil untuk mengikuti jadwalnya kan, ya setidaknya itu bisa lah untuk membuat saya tuh mengingat apa yang harus dikerjakan. Biasanya saya mengerjakan tugas yang paling dekat deadline dulu supaya nggak kepikiran. Kemudian apa yang membuat Anda merasa ragu bahwa hasil tugas Anda akan sesuai harapan dosen? Keraguan sering muncul karena ya saya mengerjakan tugas terlalu dekat dengan deadline. Saya khawatir kalau pembahasan saya tuh kurang mendalam atau formatnya tuh nggak sesuai. Selain itu juga saya juga takut kalau penjelasan saya tuh berbeda dengan yang diinginkan dosen. Ya karena saya tidak punya cukup waktu untuk bertanya atau memeriksa ulang instruksi. Kemudian seberapa sering Anda menunda karena merasa butuh waktu lebih untuk hasil yang sempurna? Cukup sering. Ya kadang saya juga merasa tugas tuh harus dalam kondisi benar-benar sempurna sebelum dikumpulkan. Tapi karena saya menunggu momen sempurna itu, akhirnya ya saya tidak mulai-mulai. Ironisnya seperti ketika menunda terlalu lama, saya malah tidak punya waktu untuk menyempurnakan tugas. Kemudian seberapa tertarik Anda terhadap tugas kuliah yang diberikan oleh dosen? Mengapa? Ketertarikan saya tuh tergantung jenis tugasnya dulu. Kalau misalnya tugasnya berkaitan dengan topik yang saya sukai nih, saya bisa sangat semangat untuk mengerjakannya. Sebaliknya kalau misal tugasnya terlalu teknis atau hanya mengulang-ulang teori, biasanya saya lebih cepat bosan dan sulit untuk memulai. Saya juga menyadari bahwa tingkat ketertarikan tuh sangat mempengaruhi performa saya dalam mengerjakan tugas. Kemudian bagaimana sih Anda menyiasati distraksi yang muncul di tengah-tengah saat Anda mengerjakan tugas? Kalau distraksi sudah sangat mengganggu nih, saya pilih untuk istirahat sebentar, lalu kembali bekerja. Dan juga kadang saya menutup semua aplikasi yang menggoda dan hanya membuka referensi yang diperlukan. Saya juga suka memutar musik instrumental untuk membuat fokus. Mengubah posisi atau tempat belajar juga cukup membantu saya untuk mengurangi rasa beban saya. Kemudian, kapan sih Anda merasa malas untuk mengerjakan tugas dan apa penyebabnya yang membuat rasa malas itu datang? Saya merasa malas ketika tugasnya itu terlalu sulit atau terlalu panjang. Jadi mood saya yang tidak stabil juga menjadi penyebabnya. Kalau misalnya saya lagi lelah, lagi capek nih, rasanya tuh kayak sulit sekali untuk membuka laptop dan untuk memulai mengerjakan tugas. Kemudian ketika Anda stuck saat mengerjakan tugas, langkah apa sih yang pertama Anda lakukan? Ketika saya stuck, langkah pertama yang saya lakukan tuh mencari sumber lain ya untuk membantu saya memahami materi. Dan saya juga mungkin mencari jurnal atau artikel. Jika itu masih kurang membantu, biasanya saya bertanya pada teman-teman untuk memastikan. Kemudian apakah Anda pernah meminta bantuan kepada orang lain seperti teman atau kakak, saudara-saudara Anda agar tugas itu dapat lebih cepat selesai? Mengapa? Iya, saya pernah meminta bantuan itu. Ya, biasanya saya juga bertanya pada teman-teman mengenai cara penyusun tugas atau memastikan apakah struktur makalah saya sudah benar. Dan saya melakukan itu karena kadang saya juga kurang yakin kan dengan hasil kerja saya sendiri dan takut salah arah. Dengan diskusi saya merasa lebih percaya diri. Kemudian, seberapa tertarik Anda ketika mendapatkan tugas baru? Mengapa demikian? Jelaskan dong alasannya. Ketertarikan saya pada tugas baru sangat tergantung pada jenis tugasnya ya. Kalau tugas tersebut berkaitan dengan topik yang saya sukai atau
sesuatu yang bisa saya kerjakan secara kreatif, biasanya saya bisa sangat antusias. Misalnya tugas yang melibatkan pembuatan video, poster, atau analisis kasus nyata. Saya merasa lebih terlibat dan semangat dalam menyelesaikannya. Namun, jika tugasnya monoton, seperti membuat ringkasan panjang atau membaca jurnal yang berat, saya cepat kehilangan minat. Jadi tingkat ketertarikan saya tuh sangat berpengaruh oleh relevansi dan tingkat kesulitan tugas itu sendiri. Oke, sekian wawancara dari saya. Terima kasih.